Pak. Padahal dia lagi mabuk cuma bagi-bagi duit orang itu. Asik bawa joget Pak. Ayo DJ Boy Agus. Iya, Ya, Pak. asik. Asik. Ayo Pak Papi, goyang. Goyang. Coba digoyang Pak. Goyang sepotong di rumah. NTT. Tidak jadi. Bagi. Yo guys, bersama saya tentunya Uki Kevin, balik lagi ya. Kita bahas ya tentang seperti biasa Sugus guys. Tapi di sini lebih ke Novi Pratiwi ya, yang disomasi Novi Pratiwi, DJ Marta bercucur air mata. Drama guys. Suatu hal yang kebenaran, kenapa harus ditekan melalui somasi? Itu yang kami Kebenarannya itu kebenaran yang kayak gimana dulu, kebenarannya yang bagaimana dulu. Kebenaran itu harus sesuai dengan fakta, harus sesuai dengan apa yang di lapangan. Dan menurut gue, kalaupun toh iya benar, dia nggak ada hak untuk menggembor-gemborkan aib orang. Apalagi Novi sama dia kagak kenal, kagak deket, kenapa ya harus nimbrung di masalah orang gitu loh. Sekarang tiba-tiba lu kena somasi, lu nangis-nangis. Kalau emang lu kagak takut dan lu merasa lu benar, lu buktikan, lu ladenin tuh somasi Teh Novi. Kagak usah lu nangis-nangis depan media. Drama ya. Nggak cocok, nggak sama seperti apa yang lu bilang awal-awal. Lu lancar banget lu ngomongin orang. Sekarang kena somasi, mewek-mewek kan lu. Mensos nggak pernah menyerahkan. Cie yang ngaku pengacara, gue juga mau ngaku pengacara ya. Waduh, ngomong ini guys. Tanggal 13 Februari 2025 sudah tidak menjadi ketua yayasan. Menurutku ini Teh Novi mending gabung sama Bang Farhat Abbas deh ya. Karena banyak ya, bukan dari kubu keras Agus, bukan dari Novi tuh banyak yang ngaku pengacara, tapi melebihi batas gitu loh. Kalau kubu Agus masih komal-komal doang kan. Ini kayak udah melebihi batas loh. Mending gabung aja sih sama Bang Farhat ya. Bisa nggak ya gue pengaruhin? Mereka kan orang pinter ya, kubunya Novi ya. Coba dulu kali ya pengaruhin biar gabung sama Bang Farhat. Novi dan pengacaranya jadi saksi ya. Jangan nggak berani ya. Ayo dong datang dan kawan-kawan semua. Jadi saksi, ceritakan apa yang kalian ketahui tentang pengacara bodoh. Oke? Ini bukti ini ada, tapi ada mulai memproduksikan hal-hal yang bersifat pornografi, itu kena undang-undang pornografi. Lalu kalau bukti ini disebarluaskan, kena undang-undang ITE. Kalau bukti ini hanya ngarang alias omong kosong, dipastikan ini adalah berita hoax yang mencemarkan nama baik, yang mengandung unsur pasal 310, pasal 311. Jadi kasus ini ada unsurnya, tidak ada unsur hukumnya. Makanya surat kami itu bermaksud untuk memancing, balas surat itu, buktikan pernyataan itu, supaya kami tidak bisa membantah bahwa ini adalah kebenaran. Tetapi kami akan mempersoalkan kenapa diproduksi, karena di dalam undang-undang pornografi ya, nomor 44 tahun 2008 itu sudah sangat jelas, yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan dan mempertontonkan. Kan mempertontonkan, panggil satu orang nonton, panggil satu orang lagi nonton, panggil ini nonton. Kok ini artinya ada produksi di situ yang ilegal, lalu dijadikan nonton, unsur-unsur terpenuhi itu semua. Dan kasus ini seperti ada mantan PH kami bahwa kasus remeh-temeh, ini bukan remeh-temeh. Ini kasus yang sangat serius, teman-teman media. Kasus tidak sekedar hanya pencemaran nama baik, tapi ada dugaan memproduksikan tentang pornografi secara ilegal.
Ini hal yang sangat substansial, bukan remeh-temeh. Kalau begini, ya Novi mungkin saja menjadi korban yang pertama. Dan korban yang lain yang belum terungkap ini adalah semua pengunjung di kafe itu, di klub itu. Apakah begitu? Ini kan dugaan kita. Waduh. Jangan mengintimidasi klien saya. Ya. Tidak ada yang mengintimidasi klien Anda, Bapak. Karena dari awal dia sendiri yang telah mengintimidasi Teknopi dengan memberikan statement yang tidak benar dan membuka aibnya Teknopi, sehingga Teknopi dibully satu Indonesia oleh para netizen. Bagaimana Teknopi tidak jatuh mentalnya? Seorang perempuan yang lagi banyak masalah tiba-tiba dipermalukan dengan membuka aib Teknopi di masa lalu. Itu kan sama saja mengintimidasi. Sekarang terima aja pembalasannya. Karena kenapa? Karena dia tidak konsisten dengan apa yang dia ucapkan. Kalau misalkan kamu konsisten, nih, seperti saya nih, saya dari awal itu membela Teknopi bukan karena saya kenal sama Teknopi. Saya nggak kenal sama Teknopi, dibayarnya kagak. Tapi saya melihat perjalanan Teknopi dari awal sampai titik ini, itu dia berusaha berbuat kebaikan. Ingat berapa orang yang ditolong sama dia. Terus gara-gara masalah donasi sampai merembet kemana-mana, sampai masa lalunya harus dibuka-buka, ya kan? Padahal itu masa lalu. Kami itu tidak pernah mempermasalahkan masa lalu siapapun, tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Teknopi, karena masa lalu itu ya sudah harus dilupakan. Ngapain harus dibuka-buka? Terus biarkanlah masa lalu itu, biar urusan Teknopi sama Tuhan. Dan klien Anda itu tidak berhak untuk menghakimi. Siapa dia? Karena klien Anda yang datang ke podcast nih ya, dengan wawancara dan memberikan statement yang sudah membuat Teknopi dibully oleh seluruh netizen, otomatis sekarang juga ketika dia bikin statement yang nggak benar tentang Teknopi, ya netizen juga turun tangan dong. Begitu. Jadi jangan merasa terintimidasi. Awal pertamanya siapa yang mengintimidasi? Gitu. Ini adalah memang hak Agus ketika mereka memainkan ini dan membagi-bagikan uang itu, yaitu nanti tinggal kita pertanggungjawabkan aja secara hukumnya seperti apa. Di Polda Metro sekarang sudah kita laporkan berjalan itu laporan kita ada beberapa. Yang pertama itu ya kami ulangi kembali, 378 kita laporkan kepada saudara JJ dan 372 kita laporkan kepada 4 orang yang kemarin membagikan uangnya Agus ke NTT. Tapi yang di Polres Tangerang kami jadi 2 nama ini kalau memang tidak terbukti bahwa dia telah menyumbang uang kepada saudara atau ke klien kami, ya nanti kita akan tempuh jalur hukum. Karena dengan efek ataupun dampak gugatan yang mereka hadirkan, dengan kita punya apa ya namanya, bisa kita bilang mereka hanya main-main lah ini gugat saudara klien kami ini ataupun Agus Salim. Jadi mereka hanya memelur waktu untuk menahan uang tersebut pada sampai akhirnya uang itu dibagikan ke NTT, ya itu kan cara mainnya. Jadi berpikir gitu. Bahkan sempat ada statement dari salah satu kuasa hukum donatur yang bilang ini strategi atau ini strategi politik. Kita nggak berbicara strategi politik. Di sini kita bicara kebenaran dan kemanusiaan. Kalau Anda bilang bicaranya itu hanya sebagai bentuk kemanusiaan, harusnya Anda tidak menjalankan ataupun membagikan uang itu tanpa persetujuan klien kami Agus Salim. Karena gitu, dia punya permufakatan terkait salah satu terkait permufakatan kepada untuk membagikan uang ke NTT itu. Oh itu. Berarti kan uang udah gak ada nih. Gimana nih Bang? Ya nanti harapannya gini, kalau terkait masalah uang tetap kita akan coba fokus kepada pertama nih, karena perbuatannya kita kesampingkan dulu, perbuatannya pidananya tetap kita jalankan. Nanti tidak tutup kemungkinan juga bahwa kita akan menggugat mereka itu secara perdata. Waduh guys, gimana menurut pendapat kalian guys? Waduh, jangan sampai nanti Teknopi menjadi kupunya si Agus, terus dia mau menyerah siapa? Densu gitu ya. Gary sama siapa guys? Gary, Pablo gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Kenapa kubunya Teknopi jadi pecah belah beda dengan Agus ya? Ada apa ini guys ya?
tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.